Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rivaldi Rohongi dengan NIM A251220076 dari kelas B. Dosen pengampu Dr. Andus Siti Rahmawati, SPD MP Kim. Dimana pada video ini saya akan menjelaskan tentang reaksi orde 3. Pada saat ini ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu definisi orde tinggi. Yang kedua, cara menentukan laju reaksi orde reaksi tinggi. Yang ketiga, persamaan penurunan hukum laju orde tinggi. Yang berikutnya, bentuk terintegrasi dari hukum laju orde tinggi. Berikut bentuk grafik dan makna dari grafik orde tinggi, dan yang terakhir yaitu contoh soal tipe reaksi orde tinggi. Sebelum kita lanjut, saya akan bahwa orde tinggi itu adalah bisa disebut juga dengan orde 3. Baik, kita lanjut. Reaksi orde tinggi atau yang bisa disebut juga dengan orde ketiga memiliki pengertian sebagai suatu reaksi di mana terdapat 3 molekul dalam sebuah reaksi, maka disebut orde reaksi 3. Dengan kata lain, jumlah molekul yang dibutuhkan untuk reaksi adalah 3. Yang berikut yaitu persamaan penurunan hukum laju orde tinggi. Persamaan penurunan hukum laju orde tinggi ada beberapa persamaan sebagai berikut. Yang pertama itu 3A menjadi produk ketika konsentrasi ketiga reaktan itu sama, jadi 3A langsung menjadi produk. Persamaannya yaitu minus D konsentrasi A per DT sama dengan K konsentrasi A pangkat 3. Yang kedua yaitu ketika kedua konsentrasi reaktan itu sama sedangkan satunya lagi berbeda, jadi 2A plus B menjadi produk. Persamaannya minus D konsentrasi A per DT sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat kali konsentrasi B. Yang ketiga yaitu A plus B plus C menjadi produk, di mana ketika ketiga reaktan memiliki konsentrasi yang berbeda, jadi A plus B plus C menjadi produk. Persamaan reaksinya yaitu minus D konsentrasi A per DT sama dengan K konsentrasi A kali konsentrasi B kali konsentrasi C. Yang berikut yaitu bentuk terintegrasi dari hukum laju orde tinggi atau orde 3. Jadi persamaannya yaitu 1 per konsentrasi A kuadrat sama dengan 1 per konsentrasi A0 kuadrat tambah 2KT, dimana ini adalah turunan dari hukum yang konsentrasi sama, yaitu min D konsentrasi A per DT sama dengan K konsentrasi A pangkat 3, dan hasilnya yaitu D konsentrasi A per konsentrasi A pangkat 3 sama dengan min K DT. Hasilnya integral konsentrasi A0 sampai konsentrasi A D konsentrasi A per konsentrasi A kuadrat sama dengan min K integral 0 sampai T dt. Hasilnya yaitu min 1/2 dikalikan 1 per konsentrasi A kuadrat dikurang 1 per konsentrasi A0 kuadrat. Hasil sama dengan min KT. Hasilnya 1 per konsentrasi A kuadrat dikurang 1 per konsentrasi A0 pangkat 2
sama dengan 2 Kt. Hasilnya 1 per konsentrasi A kuadrat sama dengan 1 per konsentrasi A0 kuadrat tambah 2 Kt. Yang berikut yaitu bentuk grafik dan makna dari grafik orde tinggi atau orde 3. Baik, grafik yang pertama yaitu grafik antara waktu dan 1 per konsentrasi A kuadrat, di mana grafik tersebut maknanya berbanding lurus. Artinya, jika 1 per konsentrasi A kuadrat dinaikkan, maka waktunya juga akan naik. Interceptnya 1 per konsentrasi A kuadrat dan slope-nya 2K. Grafik yang kedua yaitu grafik orde reaksi terhadap konsentrasi A pangkat 3, di mana grafik tersebut berbanding lurus. Ketika laju reaksi naik, maka konsentrasinya juga akan naik. Dan yang ketiga yaitu grafik antara waktu paruh terhadap 1 per konsentrasi A0 kuadrat, di mana di sini dia berbanding lurus, di mana ketika nilai 1 per A0 kuadrat tinggi, maka waktu paruhnya juga tinggi. Baik, yang berikutnya yaitu cara menentukan laju reaksi orde reaksi tinggi atau orde reaksi 3, di mana reaksi 1 per konsentrasi A pangkat 2 sama dengan 1 per konsentrasi A0 kuadrat tambah 2 Kt, di mana persamaan ini kita uraikan, di mana Kt-nya pindah ya menjadi Kt sama dengan 1 per 2 konsentrasi A pangkat 2 dikurang 1 per 2 konsentrasi A0 kuadrat. Diasumsikan konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 per 2, atau waktu paruhnya sama dengan T sama dengan T seper 2. Hasilnya yaitu Kt seper 2 sama dengan 2 konsentrasi A0 kuadrat dikurang 1 per 2 konsentrasi A0 kuadrat sama dengan T seper 2. Hasilnya yaitu K dikali T seper 2 sama dengan 3 per 2 konsentrasi A0 kuadrat, dan hasilnya yaitu T seper 2 sama dengan T pangkat seper 2 sama dengan 3 per 2K dikalikan dengan konsentrasi A0 kuadrat. Nah, ini adalah 3 per 2K dikalikan konsentrasi A0 kuadrat, itu adalah waktu paruhnya. Baik, yang berikutnya itu contoh tipe reaksi orde tinggi. Di sini bisa kita lihat ada reaksi nitrat oksida dan reaksi klorida, di mana persamaan reaksinya yaitu 2NO tambah Cl2 menghasilkan 2NOCl, dan V-nya K sama dengan KNO2 kuadrat konsentrasi Cl2, di mana orde reaksi di atas sama dengan penambahan eksponen oksidasi nitrat dan klorida orde sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan persamaan yang di bawahnya yaitu reaksi nitrat oksida dan reaksi oksigen, mana persamaan reaksinya 2NO tambah O2 menghasilkan 2NO2, dan V-nya K
konsentrasi NO kuadrat dikalikan dengan konsentrasi O2. Oleh karena itu ordenya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berikut adalah contoh soal, di mana pada soal tersebut kita disuruh mencari nilai K, di mana order reaksi 3 ini memiliki general form 3A menjadi produk, dan diketahui P-nya sama dengan 0,36 molar per sekon, dan konsentrasi A sama dengan 3,35 mol per liter, atau sama dengan 0,35 molaritas. Yang cari yaitu K-nya, dan V sama dengan, dan rumus yang kita gunakan di sini yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat 3, dan kita masukkan nilainya sama dengan 0,36 mol per sekon sama dengan K dikalikan 0,35 molar pangkat 3. Hasilnya 0,36 molar per sekon sama dengan K dikalikan 0,042875 molar pangkat 3. Dan hasilnya di sini yang didapatkan yaitu K sama dengan 8,4 molar per sekon. Sekian video ini saya buat. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.